mendapatkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better dan masih dalam topik mengenai janji Tuhan. Kemarin kita telah membahas tentang salah satu resep rahasia untuk kita bisa menikmati janji Tuhan ialah kita bisa memanage masa lalu. Dan kita masih bicara mengenai hal itu karena saya masih banyak menyaksikan ini, masih ketemu dengan orang-orang yang walaupun sudah hidup di hari ini, tetapi pikirannya, pola pikirnya, hatinya, ingatannya masih kebawa-bawa ke masa lalu. Contohnya, saudara-saudara, saya ketemu dengan orang kalau nyanyi itu selalu nyanyi mengenai sakitnya hati ini. Nah, nyanyian ini kan menandakan bahwa dia masih sakit nih. Kemarin udah dikhianati atau diputus cintanya. Hari ini masih belum bisa memanage itu, masih belum bisa melupakan. Masih membawa sakitnya itu. Kalau ketemu dengan orang lalu mengatakan teganya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang masih menjadi korban masa lalu. Saya mengatakan salah satu rahasia untuk bisa menikmati masa depan dan mendapatkan janji Allah dalam hidup kita, kita harus bisa memanage masa lalu. Sebuah lagu yang masih baru dan lagi ngetop nih, lagunya Noah. Kalau saudara mengikuti syairnya, saudara akan mengerti ternyata lagu itu juga sebuah lagu kenangan masa lalu yang masih terbawa-bawa sampai masa kini. Dan terjadi lagi. Kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku ingin kau merasa, kamu mengerti. Aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia. Dengarlah raku. Nah, dia sedang menyampaikan lara hatinya itu. Hatinya yang sakit karena pengalaman kemarin, pengalaman masa lalu. Saudara, janganlah kesana kemari hanya mengumbar rasa sakit hati saudara. Menyimpan sakit hati itu seperti saudara menyimpan racun. Saya sudah bilang berkali-kali. Kalau saudara minum baygon, yang mati bukan tetangga yang lewat di depan rumah saudara. Yang mati adalah saudara sendiri. Jadi kalau saudara membawa sakit hati, membawa luka batin, membawa penyesalan dan tidak dibereskan, saudara tidak bisa menikmati hari ini. Oleh karena itu belajarlah dari apa yang saya mau katakan kepada saudara dari Yosua. Nasihatnya Tuhan buat Yosua. Yosua, hambaku Musa telah mati. Artinya, Yosua kamu harus bisa memanage apa yang pernah terjadi. Yang sudah, ya sudahlah. Sekarang waktunya untuk kita melangkah, meraup masa depan, dan menikmati janji Tuhan. Amin. Ada beberapa hal yang penting untuk kita simak hari ini. Yang pertama, jangan mengizinkan kesalahan masa lalu menggagalkan masa depan kita. Saya ulangi lagi. Jangan sampai kita mengizinkan kesalahan masa lalu menggagalkan masa depan kita. Jujur saja, saya dan saudara, kita pernah membuat kesalahan. Iya kan? Saya pernah membuat kesalahan. Saya pernah berbuat dosa kepada Tuhan. Saya pernah mendukakan hati Tuhan. Kita jujur aja lah. Tetapi saudara harus ingat bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau kita dengan rendah hati datang kepadanya dan mengatakan, Tuhan ampuni saya mau Tuhan untuk berubah, saya mau bertobat, Tuhan dengan senang hati akan mengampuni saudara. Bukankah ada sebuah ayat yang mengatakan sejauh timur dari barat, Ia akan melupakan dosa kita. Kita sendiri yang kadang-kadang mancing-mancing dosa kita. Artinya gini, udah tahu kalau Tuhan itu mengampuni kita. Sudah jelas kalau Dia mengampuni, benar-benar Dia melupakan kita. Tapi kita sendiri yang kadang-kadang mengingat-ingat kembali. Kenapa? Karena kita masih membawa rasa bersalah. Saya harus berbicara kepada saudara di sini. Rasa bersalah itu kalau tidak bisa dimanage dengan baik, itu bisa menjadi beban dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak saudara untuk menyadari yang namanya rasa bersalah
itu tidak bisa dilupakan. Jangan percaya kata orang yang mengatakan, udahlah, yang sudah-sudah lupakan saja. Kalau itu menyangkut masalah dosa, kalau itu menyangkut masalah moral, kalau itu menyangkut masalah kesalahan di hadapan Tuhan, kita tidak bisa melupakan. Saudaraku, kita harus membawa dosa-dosa ini, kita harus membawa kesalahan ini, kita minta ampun kepada Tuhan. Atau mungkin saudara percaya kepada salah satu faham yang mengatakan, udahlah, lama-lama juga dia akan mengendap di alam bawah sadar, kita tidak akan pernah mengingatnya. Itu salah juga, saudara. Karena yang namanya dosa atau rasa bersalah, kalau disimpan terlalu lama, dia akan mengganggu kehidupan kita. Karena apa? Tuhan itu telah memberikan yang namanya hakim. Hakim yang adil, yang tidak bisa disuap, tidak bisa berkolusi, tidak bisa dihapusi. Ini namanya hati nurani. Hakim itu kalau melihat adanya ketidakkonsistenan di dalam kehidupan kita. Contohnya kita tahu jauh di lubuk hati kita, iman kita mengatakan bahwa selingkuh itu berzinah dan zina itu kekejian di hadapan Tuhan. Kemudian saudara berzinah. Kemudian saudara mencoba menyimpan perzinahan itu, menutup-nutupinya supaya tidak ada yang tahu. Dengar baik-baik, saudara akan dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Masih ingat Edwin Chua? Cerita seorang pemuda dari Singapura yang pernah menyimpan perselingkuhannya atau tindakan penyelewengannya selama 2 tahun. Ia mencoba menutupi dengan rapat, tetapi hatinya terganggu. Tidurnya terganggu, nuraninya terganggu, kedamaiannya terganggu. Akhirnya dia menderita penyakit. Telinga kanannya budek, tidak bisa mendengar dengan baik. Pergi ke 4 dokter, semua dokter mengatakan Bapak mengalami stres. Dan dia tidak menyadari bahwa selama 2 tahun menyimpan rasa bersalah membuat dia akhirnya menderita penyakit itu. Saudaraku, kalau kita membiarkan rasa bersalah dan tidak pernah menyelesaikan di hadapan Tuhan, kita yang akan menderita. Karena hakim yang namanya hati nurani akan menuduh saudara. Dengar baik-baik. Jadilah orang yang peka dengan suara hati nurani. Kalau kita tahu kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan dosa, jangan dibiarkan. Karena kalau kita membiarkan kesalahan demi kesalahan, maka hati nurani kita menjadi tumpul. Alkitab mengatakan kalau hati nurani menjadi tumpul, akhirnya kita tidak bisa peka kembali dengan suara Tuhan. Dan itu bisa membuat iman kita menjadi kandas. Sangat berbahaya. Saudaraku, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya bisa kita koreksi dari awal. Contohnya begini, pernahkah saudara pergi ke satu tempat, saudara mau piknik, dan saudara menyiapkan segalanya, memasukkan makanan, pakaian, semua bekal dimasukkan dalam sebuah koper atau tas, kemudian begitu berat, saudara naik pesawat, overload, saudara harus membayar ekstra bagasi. Setelah sampai di tempat ternyata makanan saudara, pakaian saudara tidak terpakai. Sayang kan? Sudah berat-beratin ternyata tidak terpakai. Sama dengan rasa bersalah. Rasa bersalah yang dikumpulkan dan tidak pernah diselesaikan dan minta ampun kepada Tuhan bisa menjadi beban kehidupan. Saudaraku, orang-orang yang hidup dengan beban tidak akan pernah bisa menikmati sukacita Tuhan. Karena kesalahan yang dibiarkan bisa mencuri sukacita yang Tuhan berikan pada hari ini. Oleh karena itu kita harus minta ampun kepada Tuhan. Saya kok senang sekali dengan kebiasaannya Raja Daud, saudaraku. Raja Daud itu kalau malam sebelum dia tidur, dia selalu melakukan sebuah kebiasaan yang baik. Dia merenung, mengevaluasi, dan mengintrospeksi diri dengan mengatakan, selidikilah akan aku ya Tuhan, ketahuilah akan hatiku. Artinya kita membiarkan diri kita terbuka di hadapan Tuhan, kita jujur dan rendah hati dan mengatakan, Tuhan, kalau hari ini aku telah ngomong yang menyakitkan, kalau hari ini aku telah berpikir yang porno, yang mengandung perzinahan, kalau hari ini aku telah melakukan sesuatu yang menista dan merendahkan firman Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan.
supaya aku bisa bersih dan tidur dengan nyenyak, dan akhirnya aku bisa menikmati rezeki dan berkat yang datang dari Tuhan. Amin. Saudaraku, tidak ada manusia yang kebal dosa. Yang membedakan ialah ada yang peka dan ada yang tidak peka. Jadilah orang-orang yang peka kepada hadirat Tuhan. Kalau kita tahu apa yang kita lakukan salah, cepat-cepat minta ampun. Jangan dibiarkan. Membiarkan dosa memerintah hidup saudara membuat saudara terjerat dan akhirnya saudara terikat. Dan ketika dosa sudah mengikat saudara, saudara akan mengalami kesulitan untuk keluar dan terbebas daripada dosa itu. Amin. Saudaraku, saya pernah didatangi oleh seorang yang mengatakan, Pak, saya ini sudah terikat. Apa maksudnya? Sejak dari kecil, saya dari remaja, saya sudah dilecehkan oleh ibu tiri saya. Dan akibatnya sampai saya menikah ini, kadang-kadang saya punya pikiran yang porno, saya punya keinginan untuk meniduri istri orang, saya kadang-kadang tidak bisa menikmati kehidupan rumah tangga saya dengan istri saya sendiri, karena saya terikat dengan pornografi. Saudaraku, saya mengatakan kepada orang itu, kalau kamu menyadari bahwa itu salah, dan kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan berdosa di hadapan Tuhan, dan kamu mengatakan, Tuhan, lepaskan aku, bebaskan aku, Tuhan bisa membebaskan. Sudah banyak orang yang mengalami kelepasan dari Tuhan dengan cara yang ajaib, dan Tuhan sanggup melakukan buat saudara. Amin. Akhirnya saya berdoa buat orang itu. Saya tumpang tangan, saya memimpin orang itu kepada kebenaran. Dan dia disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dia bertobat. Dan hari ini dia sudah bisa menikmati kehidupan pernikahannya. Hari ini dia dibebaskan dari pikiran-pikiran yang kotor dan persinahan yang bisa membuat ia kehilangan sukacita dalam kehidupannya. Saya yakin sementara saya menyampaikan kebenaran ini, ada di antara saudara-saudara yang sedang ditemplak oleh Tuhan. Kalau saudara sementara mendengarkan firman ini, saudara sedang melakukan perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Saudara sedang melanggar hati nurani. Saudara sedang melakukan sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Saudara sedang mengkhianati pernikahan yang saudara lakukan di depan Tuhan dan di hadapan jemaat. Dan hari ini saudara mengatakan, Pak Paulus, saya tidak sanggup untuk keluar dari semua jerat ini. Saya akan berdoa buat saudara. Kuasa darah Yesus bisa membebaskan saudara, bisa melepaskan saudara dari pergumulan. Apapun juga bentuk ikatan yang saudara alami. Yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan perjudian, yang terikat dengan okultisme, yang terikat dengan persinahan, yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang bisa menghancurkan dan menjerumuskan saudara kepada hal yang lebih keji, yang lebih berat, yang lebih sulit. Tuhan sanggup. Ia mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh kuasa darahnya, oleh kuasa salibnya, dan oleh pengakuan kesaksian kita, iblis telah dikalahkan. Dan kalau saudara percaya, maka hari ini juga saya akan berdoa buat saudara. Tumpangkan tangan kananmu di dada saudara. Saya berdoa buat saudara yang rindu dibebaskan pada hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, aku percaya kepada firman-Mu. Janji-Mu adalah ya dan amin. Dan pada waktu kami dengan jujur dan rendah hati memohon pengampunan, Engkau mengampuni kami. Dan ketika Engkau mengampuni, Engkau melupakan. Dan kami datang supaya kami tidak dibebani dengan rasa bersalah yang bisa mencuri sukacita dan menggagalkan kami untuk menikmati rencana Allah di dalam kehidupan kami. Berikan kemampuan kepada kami untuk membebaskan diri, untuk terlepas dari segala macam ikatan yang sudah bertahun-tahun mengikat kehidupan kami, ikatan dosa, pikiran yang kotor, kebiasaan yang membelenggu kami. Dengan kuasa darah Yesus, hari ini Engkau dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Saya yakin kuasanya untuk saudara dan saya hari ini. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus
memberkati. Making life better, making